Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini selalu diberkahi dengan kesehatan dan juga kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Seperti biasanya, kita akan membahas kabar terbaru dan analisis mendalam seputar perjalanan para pemain Indonesia, khususnya di kancah sepak bola Eropa, terutama kisah emosional yang datang dari sosok Kelvin Verdong, pemain berdarah Indonesia yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Kelvin Verdong, bek kiri berusia 28 tahun, harus menjalani laga penuh emosional bersama NEC Nijmegen. Pertandingan terakhirnya bersama klubnya yang di Belanda itu menghadirkan nuansa baru sekaligus kebanggaan. 4 musim sudah ia habiskan bersama NEC, membangun pertahanan yang kokoh, bahkan turut membawa tim yang berada di puncak klasemen. Dengan awal musim yang sangat impresif, 3 pertandingan dan juga 3 kemenangan, 12 gol dicetak, hanya 1 gol kebobolan, serta selisih gol yang luar biasa, yaitu plus 11 gol, atau maksud saya 11 gol. Tidak heran jika Verdong menjadi bagian penting dalam solidnya lini belakang NEC. Namun, perjalanan karir memang tidak bisa ditebak. Di tengah performa NEC yang sedang berada di atas angin, Verdong justru harus mengucapkan selamat tinggal pada klub itu. Ia dikabarkan resmi berpindah ke Lille, klub Ligue 1 Prancis atau Liga Satunya Prancis, dengan mahar transfer sekitar 3 juta euro atau setara kalau dirupiahkan itu setara berapa ya? 57 miliar rupiah. Harga ini bahkan lebih tinggi dari market value-nya yang berada di kisaran 2,5 juta euro. Fabrizio Romano, pakar transfer sepak bola yang selalu menjadi rujukan, telah mengonfirmasi kesepakatan ini, termasuk jadwal tes medis Verdong yang dijadwalkan segera akan dilaksanakan. Pertandingan terakhirnya melawan Fortuna Sittard menjadi panggung perpisahan. Laga ini semakin menarik karena mempertemukan Verdong dengan rekan senegaranya, yaitu Justin Hubner atau Jusa ini, yang kini menjadi pilihan Fortuna Sittard. Sama halnya dengan duel pemain Indonesia di Serie A lainnya atau sebelumnya, ketika Jay Itzes bertemu dengan Emil Audero, duel Verdong versus Hubner pun syarat dengan nuansa emosional. Bahkan bukan hanya soal persaingan di lapangan, tetapi juga tentang persaudaraan, salam perpisahan, dan harapan untuk masa depan. Laga ini menjadi momen penting bukan hanya bagi NEC dan Verdong saja, tetapi juga bagi timnas Indonesia. Kita tahu Verdong adalah salah satu nama yang diproyeksikan memperkuat Garuda dalam FIFA Matchday melawan Taiwan atau Cina Taipei pada 5 September dan juga Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan selain itu, partisipasinya juga ditunggu pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran keempat bulan Oktober nanti. Menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan juga Irak, maka besar harapan agar laga perpisahan ini bisa dilalui tanpa cedera, sehingga ia siap membela Panji Merah Putih. Semoga tidak ada semoga semua pemain timnas ini tidak ada yang mengalami cedera atau gangguan yang lain yang berasal dari luar lapangan. Dan semoga skuad yang sudah mapan ini bisa tampil di ronde 4 dengan maksimal. Selain Verdong, ada juga beberapa kabar dari pemain abroad lainnya, yaitu Dan James. Misalnya tampil cukup baik dalam laga terakhir bersama Go Ahead Eagles meski ditarik keluar pada menit 81. Lalu ada Mads Hilgers juga yang situasinya agak pelik di FC20 ini karena mulai jarang mendapat menit bermain. Bahkan muncul kabar bahwa Hilgers bisa saja dilepas atau didepak dari klubnya sebelum kontraknya habis. Kondisi ini tentu menjadi prihatin
atau perhatian karena kita ingin semua pemain keturunan yang memperkuat Indonesia berada dalam performa terbaik menjelang agenda besar bersama timnas. Tidak ketinggalan kabar dari Bundesliga di mana Kevin Dix tampil penuh selama 90 menit membela Borussia Mönchengladbach. Sayangnya timnas kali ini kalah, timnya kalah tipis 0-1 dari Stuttgart. Meski demikian, konsistensi Dix di lini belakang Gladbach ini adalah modal positif, baik untuk karir pribadinya maupun kontribusinya bagi timnas Indonesia. Jika kita tarik garis besar, perkembangan pemain-pemain keturunan yang kini bermain di liga-liga Eropa membawa warna baru bagi sepak bola Indonesia. Verdong dengan kepindahannya ke Lille menunjukkan bahwa kualitas diakui di level yang lebih tinggi. Justin Hapner semakin kokoh di era divisi, Kevin Dix stabil di Bundesliga, dan Dan James juga semakin matang di Belanda. Tentu saja harapan besar ada pada mereka untuk mengangkat performa Garuda di level Asia, terutama menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia nanti ini. Perpindahan Verdong ini juga menegaskan pentingnya pengalaman berbagai liga di top liga-liga Eropa. Lille adalah klub yang pernah mencetak sejarah dengan menjadi juara Ligue 1 di tengah dominasi Paris Saint-Germain. Bagi Verdong, ini adalah tantangan baru, atmosfer baru, pertandingan yang berbeda, level kompetisi yang lebih tinggi, dan peluang besar untuk mengasah kemampuannya. Jika berhasil beradaptasi, ia bukan hanya bisa menjadi pemain kunci bagi Lille, tetapi juga membawa pengaruh positif saat mengenakan jersey merah putih. Maksudnya itu kalau sudah tampil baik di klubnya ini, bahkan ini sangat ditunggu-tunggu untuk menunjukkan pertandingan atau permainan yang begitu menarik atau begitu maksimal di timnas ini, juga pun ditunggu oleh supporter timnas Indonesia. Dan perlu sobat sepak bola ketahui, kita patut bersyukur bahwa perlahan tapi pasti pemain-pemain keturunan dengan kualitas Eropa mulai berdatangan dan memberikan kontribusi yang cukup nyata. Jika mereka bisa tampil konsisten, Indonesia tidak hanya akan menjadi panutan penonton di pentas Asia, tetapi juga bisa menjadi pesaing serius di ajang internasional ini. Oke, saya menutup pembahasan kita kali ini. Mari kita doakan agar Kelvin Verdong sukses di klub barunya, yaitu Lille, sekaligus tetap sehat untuk membela timnas Indonesia. Semoga Justin Hapner, Kevin Dix, dan Dan James dan Mads Hilgers juga terus berkembang dan menjaga komitmen untuk memberikan yang terbaik. Kita semua menanti momen-momen bersejarah ketika Garuda bisa terbang lebih tinggi berkat kontribusi para pemain ini. Oke, demikianlah analisis pengamat sepak bola kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan setia selama kurang lebih 10 menit ini. Jangan lupa terus dukung channel ini, bagikan informasi bermanfaat ini kepada sesama pecinta sepak bola, dan yang terpenting, mari kita sama-sama mendukung perjuangan timnas Indonesia ini agar semakin berprestasi.